Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Vegeta berhasil mengalahkan makhluk biru dan membuatnya nggak berkutik. Meski demikian, makhluk biru merasa semakin bersemangat dan ingin terus bertarung melawannya. Tiba-tiba, makhluk biru mengeluarkan aura ki hitam dari tubuhnya yang membentuk seperti monster yang sangat besar dan ganas. Hal ini sontak membuat Pangeran Congak kaget. Makhluk biru ternyata menyembunyikan kekuatan besar seperti ini. Makhluk itu memuji Vegeta yang memiliki kekuatan sangat kuat dan dia sangat suka bertarung dengan orang sepertinya. Tapi dia ingin melihat secara langsung bagaimana kekuatan Vegeta bisa tercipta. Tiba-tiba Vegeta sontak tersadar dan merasa linglung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Selain itu, dia juga penasaran kemana makhluk biru itu pergi. Dia sudah nggak ada di hadapannya. Vegeta menyangka kalau makhluk itu telah melarikan diri ketika dia nggak sadar. Dia nggak tahu kemana kaburnya makhluk itu, padahal dia ingin membunuhnya sekali sebelum menciptakan kekacauan pada bumi ini. Dia juga nggak bisa merasakan aura ki makhluk itu, jadi nggak bisa melacak di mana makhluk biru berada sekarang. Dengan kaburnya makhluk itu, Vegeta merasa lengah dan berjanji nggak akan pernah membiarkan hal itu terjadi lagi. Dan pastinya makhluk itu akan ditemukan oleh para G-Factor lain. Cepat atau lambat, makhluk itu akan dia hancurkan. Vegeta kembali memakai jaketnya dan akan segera kembali ke kota sebelumnya. Dia berpikir bola anaknya mungkin masih ada di kota itu. Vegeta juga akan memberitahukan hal ini pada anaknya Trunks untuk melakukan persiapan jika makhluk biru berusaha menyerang bola lagi. Di saat Pangeran Congak terbang, dia mulai merasakan keanehan yang dimana udara terasa berat dan juga stuck alias nggak bergerak atau nggak bernyawa. Merasa ini mungkin cuma efek samping dari sihir yang digunakan makhluk itu, Vegeta tetap berpikir positif. Dia mengingat kembali soal kabut hitam yang keluar dari makhluk itu, yang penasaran apa sebenarnya itu. Yang saat itu dia rasakan hanyalah perasaan takut akan kengerian aura kekuatannya. Nah, lagi-lagi Vegeta berusaha selalu berpikir positif bahwa itu mungkin hanyalah ilusi, sesuatu yang diciptakan oleh sihir makhluk biru. Vegeta mulai menelaah maksud ucapan makhluk itu, yang dimana dia mengaku sebagai penguasa segala iblis. Yang dia pikir kalau penguasa alam iblis adalah Dabura yang sudah mereka kalahkan. Atau mungkin makhluk biru ada hubungannya dengan semua ini. Dan kemungkinan terbesarnya lagi, para Kaioshin lebih mengetahui segalanya tentang semesta ini dan asal-usul para iblis. Apapun masalahnya sekarang, yang Vegeta cemaskan, makhluk biru bisa menggunakan sihir. Jika makhluk itu bisa menjadi lebih kuat, maka sihirnya akan menjadi ancaman bagi dia, bahkan semua G-Factor. Gak lama kemudian, Vegeta melihat ada sebuah asap besar. Dia penasaran dari mana sumbernya. Dan alangkah terkejutnya Pangeran Congak melihat asap itu ternyata berasal dari kota yang saat ini sudah hancur lebur nggak tersisa. Vegeta langsung menduga kalau hancurnya kota pasti diakibatkan oleh makhluk biru. Hanya makhluk itu yang bisa melakukan semua ini dan pasti melakukannya ketika dia pingsan tadi. Vegeta sungguh merasa penasaran kenapa makhluk itu malah menghancurkan kota dibandingkan menyerangnya ketika dia nggak sadarkan diri. Vegeta langsung teringat kalau ada anaknya di kota ini. Jadi dia langsung berteriak sangat keras memanggil anaknya tersebut. Setelah mencari kesana kemiri, Vegeta akhirnya menemukan putrinya yang sudah tergeletak nggak berdaya. Vegeta sungguh nggak menyangka makhluk itu telah menghabisi anaknya dengan sangat keji dan brutal. Vegeta berteriak sangat keras, nggak terima anaknya diperlakukan kayak gini. Dia berjanji ketika menemukan makhluk itu, maka akan membuatnya memohon belas kasihan. Vegeta segera merangkul Bra dan minta maaf karena seharusnya dia nggak meninggalkannya tadi. Dan bersumpah, Vegeta pasti akan membunuh makhluk itu demi membalaskan dendam anaknya. Tiba-tiba, Bra ternyata hidup kembali. Dia memegang wajah ayahnya yang membuat Pangeran Congak sangat kaget. Dan lebih kagetnya, mata Bra telah berubah menjadi seperti mata makhluk biru. Dia bahkan menunjukkan ekspresi yang sama. Vegeta segera melepaskannya dan merasa semakin penasaran apa yang sebenarnya sudah terjadi pada anaknya. Bra menanyakan kenapa ayahnya bersikap seperti itu padahal dia adalah anak kesayangannya. Di sini, Vegeta mulai merasa paham dengan suara dan mata yang dimiliki oleh Bra. Makhluk itu ternyata kini telah merasuki tubuh putrinya.
Makhluk itu menegaskan kalau teror yang dia lakukan kini baru saja akan dimulai. Vegeta nggak bisa melakukan apapun, di samping dia masih nggak percaya dengan makhluk itu. Dia sendiri nggak mungkin melawan anaknya sendiri. Makhluk itu bilang, para manusia memiliki pikiran yang rapuh, yang mudah dirasuki oleh kejahatan. Lalu makhluk itu segera meledakkan kekuatannya sangat besar, yang meluas di tempat mereka. Dengan kekuatan sebesar itu, Vegeta hanya bertahan saja karena bagaimanapun itu adalah putrinya sendiri. Keluar percikan aura hitam yang semakin membuat Vegeta merasa tertekan berada di situ. Makhluk itu menjelaskan ini adalah mimpi Vegeta yang akan mengurung dia di sini selamanya. Vegeta akan merasakan mimpi buruk yang amat parah. Di situ, Vegeta cuma fokus mendengarkan sambil masih merasa cukup panik. Dia berada di lingkaran banyak aura hitam, nggak bisa melakukan apapun. Entah itu merupakan sihir atau bukan, Vegeta tetap berdiam diri. Vegeta penasaran tentang apa yang makhluk itu ucapkan. Apakah dia sedang bermimpi sekarang? Makhluk itu sontak membenarkannya. Bisa dibilang kalau mimpi ini jauh lebih buruk daripada mimpi normal biasanya. Dia menceritakan telah hidup sangat lama dan mengetahui bahwa setiap manusia biasanya membiarkan pikiran mereka nggak terlindungi. Jadi makhluk itu menyerang bagian pikiran karena manusia hanya fokus pada fisik saja. Dia menghentikan pertarungan fisik sebelumnya karena ingin menguasai pikiran Vegeta yang bisa sangat menguntungkan untuknya. Sekarang mereka berada di sebuah tempat di mana di sini makhluk itu bisa berkuasa. Terlepas dari seluruh keberanian Pangeran Congak, dia tetap terkena teknik pikiran ini. Makanya sekuat apapun seseorang akan tetap kalah dengan teknik sihir, apalagi teknik pikiran yang makhluk itu miliki. Mendengar fakta ini sontak membuat Pangeran Congak penasaran apa sebenarnya yang makhluk itu inginkan. Makhluk itu menjelaskan simpelnya, jiwanya belum cukup kokoh untuk bisa hidup tanpa tubuhnya. Jadi sampai dia bisa memulihkan kekuatan dan tubuhnya, maka dia membutuhkan sebuah tubuh untuk tinggal. Semakin kuat, maka akan semakin baik untuknya. Dan tujuan makhluk itu adalah untuk merebut tubuh Pangeran Congak dan menjadikan miliknya sendiri. Mendengar tujuan makhluk itu sontak membuat Pangeran Congak melongo. Kemudian, makhluk itu mengajak Vegeta untuk melakukan pertarungan. Dia yakin di alam miliknya ini, dia nggak bisa terkalahkan oleh siapapun. Makhluk itu segera gas maju menyerang, menggunakan kecepatan yang sangat tinggi. Melihat itu, sontak membuat Pangeran Congak mau nggak mau harus melawannya. Akhirnya, keduanya melakukan pertarungan sengit dengan jual beli pukulan yang amazing. Makhluk itu penasaran kenapa Pangeran Congak cuma bertahan padahal dia bisa melakukan serangannya. Yang tentu saja Vegeta sebenarnya nggak mau melawan musuh yang menggunakan tubuh putrinya sendiri. Dia nggak bakal tega melakukan itu. Vegeta terus menghindar setiap serangan yang makhluk itu lancarkan. Hingga kemudian makhluk itu menciptakan sebuah laser. Tanpa ragu, makhluk itu langsung melepaskan tembakan lasernya yang membuat Pangeran Congak sontak kembali kaget. Vegeta menahan serangan laser itu yang untungnya dia masih baik-baik saja. Meski demikian, hal ini membuat pakaiannya compang-camping dan merasa sangat begitu jengkel. Makhluk itu menyadari kalau Pangeran Congak nggak mau mengalahkannya ketika menggunakan tubuh ini, dan itu akan sangat menguntungkan baginya. Dalam pikiran Pangeran Congak, dia tahu kalau makhluk itu bukanlah putrinya, tapi jauh di dalam hatinya Vegeta tetap menganggap itu putrinya karena melihat wajahnya. Tertantang mendengar itu, Vegeta segera membuka jaketnya. Yang hal ini membuat makhluk itu penasaran apakah Vegeta akan serius sekarang. Vegeta sontak meremehkan makhluk itu yang gak bisa memukulnya lebih keras dibanding ketika anaknya sendiri yang melakukannya. Yang hal ini membuat makhluk itu merasa tergelitik. Jadi dia kembali gas maju menyerang menggunakan kecepatan super madun. Di situ dia melancarkan pukulannya dan Vegeta masih nampak santai melihatnya. Benar aja, Vegeta mampu menahan pukulan makhluk itu sangat mudah seperti menangkap sebuah bola. Makhluk itu sungguh tak percaya kenapa kok bisa seperti ini. Vegeta segera menarik tangannya lalu minta makhluk itu untuk segera menyudahi semua permainan anak kecil ini. Baginya ini sudah berakhir dan menyuruh makhluk itu untuk meninggalkan pikirannya sekarang. Namun makhluk itu malah menunjukkan senyuman Pepsodent. Dia menegaskan balik kalau permainan belum selesai bro. Tiba-tiba Vegeta kembali merasakan aura ki hitam di sekeliling tubuhnya
dengan aura monster yang sangat mencekam. Vegeta langsung terjatuh nggak berdaya dengan menunjukkan keringat panas dingin. Makhluk itu mendekatinya dan membisikkannya dengan, "Pinjam dulu 100. Bukan. Makhluk itu bilang kalau pertarungan mereka sangat sederhana, di mana Pangeran Congak bisa dia kalahkan dengan sangat mudah sekali. Dia mengingatkan bahwa alasan dia membawa Pangeran Congak ke dunianya adalah karena di sini makhluk itu mendapatkan banyak keuntungan. Sementara Pangeran Congak masih merasa panas dingin. Dia penasaran apa yang sudah makhluk itu perbuat padanya sampai seperti ini. Makhluk itu membalas, dia sebenarnya gak melakukan apapun juga. Yang paling mungkin terjadi karena Vegeta berada di dekatnya, jadi dia merasakan aura iblis yang terpancar darinya. Makhluk itu juga bercerita kalau kekuatannya jauh melampaui iblis manapun, dan saat ini Vegeta berada di hadapan iblis yang memancarkan kegelapan, kejahatan, dan kegilaan seperti sebuah panasnya nyala api. Semakin dekat Vegeta dengan keinginan makhluk itu, maka semakin banyak wilayah pikiran yang akan menguasai Vegeta, dan kekuatan Vegeta akan melahap keinginannya sendiri. Dan begitu tembok kewarasannya runtuh, maka Vegeta gak akan bisa menghentikan makhluk itu selamanya. Pikiran, jiwa, dan tubuhnya akan menjadi milik makhluk itu sepenuhnya. Begitulah cara makhluk itu menguasai tubuh seseorang. Vegeta nampak merasa semakin tertekan. Dia seperti bertarung di dalam kepalanya sendiri, yang mungkin Anda semua pun pernah mengalaminya, bukan? Jangan-jangan itu adalah ulah makhluk biru. Jadi hati-hati dan tetap berdoa kepada Tuhan dan keyakinan masing-masing ya. Loh, kok malah jadi ceramah? Makhluk itu melanjutkan bahwa kegilaan adalah sesuatu yang selalu menjadi favoritnya, yang bagi sebagian orang, kegelapan bisa menjadi pelarian. Karena jika keadaan tidak begitu baik, seseorang biasanya berlindung pada kegilaan dan membayangkan sesuatu yang lebih baik. Tapi bagi orang lain, kegilaan itu justru beban dunia yang dibebankan pada dirinya. Bagaimanapun juga, ini adalah sebuah cara perubahan. Seseorang gak bisa melakukan sebuah perubahan tanpa melakukan setidaknya sedikit kegilaan. Makhluk itu juga mencari perubahan karena ingin memperbaiki ketidakadilan yang dibuat oleh God atau dewa. Dia berpikir hanya dia sendirilah yang bisa melakukannya, karena cuma dia yang memiliki kegilaan sebesar ini. Namun, bukan Pangeran Congak namanya kalau bisa dikendalikan semudah ini. Vegeta bahkan gak bisa dikendalikan oleh penyihir Babidi. Dan sekarang pun, dia gak mau tunduk pada siapapun. Makhluk itu sontak terkejut melihat perubahan Pangeran Congak. Dia penasaran bagaimana Vegeta bisa terbebas dari pengaruh pikiran yang dia lakukan. Sebelumnya, nggak ada manusia yang bisa selamat dengan teknik pikiran ini. Seseorang yang terkena, dagingnya akan bergetar dan hancur di bawah pikirannya sendiri. Vegeta balik menegaskan sebagian besar hidupnya ada dalam pengabdian kepada orang lain. Hidupnya pernah diserahkan pada keinginan orang gila. Tapi setelah bertahun-tahun, dia akhirnya mendapatkan kembali hidup untuk dirinya sendiri. Sampai akhirnya ada beberapa musuh yang berhasil merenggut nyawanya lagi. Dan sekarang Vegeta capek menjadi boneka bagi orang lain. Dia nggak akan pernah lagi tunduk pada siapapun. Selama dia bisa menahannya, dia nggak peduli apa kekuatan atau alasan mereka. Selama dia bisa bernapas, dia nggak akan pernah menjadi budaknya. Di situ, Vegeta meledakkan aura Ki-nya dengan berubah menjadi Super Saiyan. Hal ini sontak membuat makhluk itu segera berpaling dari dahsyatnya kekuatan Pangeran Congak. Vegeta menantang makhluk itu untuk melakukan pertarungan lebih gila, yang dengan kegilaan yang makhluk itu inginkan tadi. Sekarang, Vegeta telah benar-benar merasa lebih gila dari apa yang makhluk itu duga. Dia bahkan menegaskan gak akan menahan pukulan makhluk itu, tapi akan menghabisinya. Mendengar semua itu, sontak membuat makhluk itu nggak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu bakal seperti apakah kegilaan yang Pangeran Congak maksud? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.